Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Suryaman dari kelas manajemen A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis 2. Di sini ada 3 soal ataupun 3 materi. Jadi untuk yang pertama kita harus mencari materi artikel dalam jurnal tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di sini sudah ada 4 link dan saya menggunakan Scholar Google ya. Ini tinggal klik aja Scholar Google. Oke. Sudah klik, kita ketik. Sistem informasi. Nah, sistem manajemen. Oke, tapi di sini saya sudah mendownload. Nah, ini yang saya sudah dapatkan. Jadi sistem informasi manajemen ini di sini sudah komplit ya semuanya. Nah, ini dari penerbitnya, penulisnya Dr. Hamdan Purnama. Nah, di sini ada tujuan, pentingnya sistem, peranan sistem, dan manfaatnya. Jadi di sini komplit. Nah, ini tujuan sistem informasi ini sebagai perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Oke, setelah sistem informasi manajemen, di sini saya sudah ada sistem informasi akuntansi. Nah, di sini udah ada ya, saya menggunakan Google Scholar lagi. Oke, jadi di sini saya sudah mendownload artikelnya. Sistem informasi akuntansi ini menurut ini sudah ada ya nih, komplit. Kita tinggal mencetak aja. Dan di sini semuanya komplit ya. Nah, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Itu menurut Rami dan Steinberg. Dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data untuk pengambilan keputusan yang memberikan gambaran aktivitas dalam perusahaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita ke tentang pertanyaan saham. Saham itu apa? Jadi saham itu menurut Bursa Efek Indonesia, saham adalah tanda pernyataan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanapan modal maka punya klaim atas pendapatan perusahaan. Atau bahasa sederhananya itu, saham itu semacam bukti kepemilikan seseorang atau sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi kalau punya saham, kamu berarti menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk saham itu adalah semacam kepemilikan atau kepemilikan. Jadi segmen saham berdasarkan perusahaan. Jadi pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 macam segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar nego. Nah,
Ini pada pasar reguler, transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan atau round lot. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Atau pada bahasa pasar tunai, transaksi yang dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga ini pada pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual serta menggunakan satu lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas, berbeda dengan transaksi pasar reguler yang dapat dilakukan langsung melalui platform pemilik perusahaan sekuritis. Nah, di sini juga ada laporan keuangan 5 tahun terakhir contohnya. Oke, ini ringkasan ya, 5 tahun di bidang perdagangan perkebunan kelapa sawit. Ini berlokasi di Kalimantan Selatan, sedangkan perkebunan dan pabrik pengolahan anak perusahaan berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode 2012 sampai 2016. Oke, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Di sini ada 2 faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah aksi korporasi perusahaan, yakni segala bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, umumnya berupa pelepasan saham atau divestasi akuisisi. Baik buruknya fundamental perusahaan. Faktor lain penyebab naik turunnya harga saham dilihat dari fundamental perusahaan seperti laporan keuangan, emiten, pangsa pasar, tren atau prospek bisnis, siklus bisnis, dan lainnya. Kinerja perusahaan di masa depan ini juga sangat mempengaruhi. Biasanya banyak analis yang pengamat memprediksi kinerja suatu sistem emiten dalam beberapa tahun ke depan, melihatnya dari sisi pengabdian dividen, utang, modal, dan laba perusahaan dalam periode tertentu. Itu dari faktor internal. Sekarang dari faktor eksternalnya ada 5 ya, cukup banyak. Yang pertama adalah dari segi ekonomi makro. Nah, faktor menurunnya pengaruh naik turunnya saham, faktor eksternalnya ini dari ekonomi makro. Contohnya tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan faktor yang dapat menyeret saham naik atau turun. Contohnya ketika inflasi terkerek naik, harga saham akan bergerak. Selanjutnya berpengaruh pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kurs rupiah terhadap dolar juga sangat berpengaruh. Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi penyebab naiknya turun harga saham. Bila mata uang Garuda menguat, biasanya harga saham perusahaan eksportir hijau royo, tapi sebaliknya jika melemah, ya merah membara adalah harga saham perusahaan importir. Panic attack. Di sini yang ketiga, panic attack, berita super politik dan ekonomi tentu bisa membuat resah investor. Nah, di sini dari segi politik dan ekonomi juga sangat mempengaruhi. Akhirnya investor ramai-ramai menjual sahamnya dan berdampak pada harga saham ikut merosot. Nah, investor di sini tidak berpikir panjang karena ada terjadi kepanikan. Dan ada juga dari naik turunnya saham, ada dari kebijakan pemerintah.
Kebijakan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja contohnya menjadi salah satu pendorong laju IHSG beberapa waktu lalu. Harga saham emiten di sektor perbankan dan consumer tidak terpengaruh kebijakan tersebut, termasuk demo anarkis yang terjadi. Dan ada juga kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud di sini adalah investor pemilik modal besar. Nah, untuk bermain saham ya, mereka ini biasanya berasal dari kalangan korporat atau kaum borjuis yang sengaja memanfaatkan media untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi untuk naiknya saham di sini juga menurut saya sangat berpengaruh ya itu kemunculan bandar-bandar saham itu. Nah, di sini juga ada istilah dalam saham, istilahnya juga ada HK. HK adalah hajar kanan, artinya untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barangnya tersebut. Nah, di sini juga ada haki. Haki adalah hajar kiri. Kalau tadi HK hajar kanan, sekarang haki hajar kiri. Artinya ini untuk penjual ya. Kalau tadi untuk calon pembeli suatu saham. Penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar itu biasanya dilakukan oleh penjual. Saat harga saham di sini juga ada balis. Balis merupakan cenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Balis berasal dari kata bal atau banteng, adalah kondisi pasar atau market ya yang sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Nah, di sini juga ada biris. Sementara biris merupakan lawan kata balis, kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Biris berasal dari kata bir. Bir itu adalah artinya beruang. Kondisi adalah pasar atau market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Dan ada lagi lot. Lot adalah satuan standar dalam transaksi beli dan jual saham. Nah, ada juga fraksi harga adalah perubahan berdasarkan kenaikan atau penurunan harga saham yang transaksi di pay. Ada juga dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, dividen ini adalah pemegang keuntungan pemegang saham yang tadi disetujui oleh RUPS. Camdet adalah hari di mana masih mendapatkan hak dividen sampai ditutup pada akhir perdagangan di pay jam 4 sore atau jam 16.00. Atau bid adalah penawaran minat atau beli. Antrian beli surat present offer adalah penawaran jual, antrian jual saat bursa berjalan. Cut loss adalah upaya menjual saham saat dalam posisi rugi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ada juga ini capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain, yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Jadi ini bisa disebut kerugian ya ataupun mendadak. Oke, perbedaan menabung di bank sama di menabung saham. Di sini akan menjelaskan dulu ya tentang menabung. Menabung adalah sebuah kegiatan menyisihkan sejumlah uang untuk disimpan dan uang tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Menabung biasanya dilakukan untuk tujuan yang jangka pendek, sedangkan berinvestasi adalah kegiatannya menyimpan uang untuk kebutuhan yang jangka panjang dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan lebih. Nah, perbedaannya di sini kemudahan dalam mengakses. Dengan menabung kamu bisa mengakses uang kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengan investasi, saat kamu menginvestasikan sejumlah uang, maka kamu gak bisa mengakses hasil investasi secara mendadak atau ketentuan periode pengambilan hasil investasi karena ada ketentuan periode. Nah, jadi dengan menabung bedanya kamu bisa mengakses uang kapanpun. Kalau investasi kamu tidak bisa mengambil uang karena ada ketentuan periode.
Resikonya atau bunganya, bicara soal risiko, menabung bisa dikatakan punya risiko yang sangat kecil karena sistem keamanan yang sudah cukup canggih. Tentu saja sangat terpercaya. Semua nasabah dari bank juga pasti akan menikmati bunga tabungan tahunan yang ditabungkan pada rekening. Namun jumlah yang bukan tentu saja tidak terlalu besar karena potensi imbalan hasilnya lebih besar. Bentuk dan produknya, tabungan pada umumnya berupa uang yang disimpan di bank, sebagian atau deposito dalam investasi terdapat beberapa jenis produk. Ada dua jenis investasi melalui aset real yang dapat kita lihat bentuk fisiknya seperti emas atau properti. Ada juga investasi dalam bentuk keuangan yang dilakukan melalui berbagai produk pasar modal seperti reksadana, saham, dan obligasi. Fungsinya di sini, kalau tabungan merupakan pilihan yang tepat karena dapat kita gunakan sewaktu-waktu. Kalau investasi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang dari pengembangan aset yang kita miliki. Jadi kalau kita untuk menabung jangka panjang, kita berinvestasi. Contohnya kalau kita di kampung ya, hidup di kampung, kita berinvestnya kita bukan ke uang tapi ke barang atau ke contohnya penanaman pohon albisa, karena sewaktu-waktu nanti akan berguna. Contoh kecil, kemudahan akses dalam simpanan. Saat menyimpan atau menabung, kamu mungkin hanya perlu memindahkan uang tersebut ke bank atau minta bank untuk melakukan penempatan. Atau kalau untuk investasi yang prosesnya seperti membeli sesuatu, meskipun prinsipnya sama seperti bank, yaitu memindahkan uang ke sebuah rekening. Kalau profitnya itu investasi pasti lebih besar, beda dengan tabungan karena minim risiko. Kalau tabungan rendah tapi minim risiko. Oke, cukup sekian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini saya akan tutorial cara daftar di aplikasi Stockbit dan RTI Business. Di sini saya sudah mendownload ya aplikasinya. Kita akan buka aplikasi Stockbit dulu. Pertamanya kita klik ya Stockbitnya. Bagi yang udah belum download, silakan download di Play Store. Dan saya sudah mau download. Kita mulai klik lagi ya, ini daftar. Kita masukkan dengan akun, bisa dengan akun Google ataupun akun Facebook. Dan saya akan menggunakan akun Facebook. Kita klik masuk. Oke, ini lanjutkan sebagai nama saya. Kita lanjut masuk. Nah, kita buat username dengan nama sendiri otomatis, dan kita bikin passwordnya, dan kita butuh verifikasi nomor HP. Bentar, 7. Oke, sebentar.
Oke, kita login. Lebih baik aman dengan sidik jari. Aktifkan one touch, three touch. Nah, di sini sudah ada ya nih saham-saham favorit. Oke, kita akan login ke RTI Business. Nah, ini kita daftar dulu ya, register. Udah valid ya, mungkin karena nggak bisa sekarang agak lagi gangguan. Oke, terima kasih ya, bye bye.